Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Matan Abi Syuja' atau Matul Ghaya wa Taqrib. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam, marilah selalu kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan kita apa yang telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan dengan bab jinayat, ya, bab kriminal. Adapun
Yang akan kita bahas dalam kesempatan ini berkaitan dengan syarat-syarat wajibnya qisas pada kasus memotong anggota badan. Dalam kasus pemotongan anggota badan. Yaqul al-muallif rahimahullah wa syara'itu wujubil qisasi, dan syarat-syarat wajibnya qisas fil atrafi, dalam kasus memotong anggota badan. Memotong anggota badan, ya tangan, kaki misalnya. Ada seorang memotong salah satu anggota badan itu, maka dalam Islam, dalam hukum Islam, maka itu wajib diqisas. Tapi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan terkait dengan masalah ini. Jadi syarat-syarat wajibnya qisas dalam kasus memotong anggota badan ba'da syara'itil mazkurati, setelah syarat-syarat yang tersebut. Itu kan disebutkan sebelumnya tentang syarat-syarat wajibnya qisas gitu ya. Ada 4 kemarin itu dalam pertemuan yang lalu, yaitu an yakunal qatil balighan aqilan wa alla yakuna walidan lil maqtul wa alla yakuna al maqtulu anqasa min al qatil bi kufrin aw riqin. Ya, ada 4 itu yang terkait dengan masalah pembunuhan ya. Yang pertama adalah pembunuhnya itu harus seorang yang sudah baligh, berakal, kemudian tidak berstatus sebagai orang tua dari yang terbunuh, kemudian ya berarti baligh, berakal, kemudian tidak berstatus sebagai orang tua dari si pembunuh, kemudian yang terbunuh itu derajatnya itu lebih rendah dari yang membunuh, yang sebab kekufuran maupun perbudakan ya. Nah, ini selain itu maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi ya, terkait dengan pelaksanaan hukum qisas ya, dalam kasus memotong anggota badan. Apa itu? Itu ada 2, isnani, ada dua syarat ya. Yang pertama al-ishtiraku fil ismil khas, sama dalam nama yang khusus. Ya, ada kesamaan nama, ada kesamaan nama khusus dalam anggota badan itu maksudnya. Al-yumna bil yumna, al-yumna bil yumna, al-yusra bil yusra. Al-yumna yaitu anggota yang kanan, bil yumna dengan sebab memotong anggota yang kanan. Artinya jika seseorang itu membunuh tangan kanan, namanya memotong tangan kanan, memotong tangan kanan seseorang, maka qisasnya juga yang dipotong tangan kanannya. Makanya di sini harus al-isyraq fil ismil khas. Wal yusra bil yusra. Kiri dengan kiri. Artinya orang itu kalau ada seseorang memotong tangan kiri seseorang, ya, seseorang memotong kanan kiri, tangan kiri orang lain, maka qisasnya adalah ya tangan kirinya yang dipotong.
Kemudian yang kedua, wa alla yakuna bi ahadi tarafaini syalalun. Wa alla yakuna, dan hendaklah tidak ada bi ahadi tarafaini pada salah satu dari dua anggota yang dipotong, apa syalalun, cacat atau tidak fungsi. Artinya harus dalam keadaan berfungsi. Jadi kalau apa istilahnya, jika seseorang itu memotong tangan kanan, ya seorang memotong tangan kanan orang lain, sementara yang memotong tangan kanannya itu tidak fungsi, nah, maka ini tidak diberlakukan hukum qisas karena tidak sama ininya. Nah, ini tidak fungsi, ya satunya ini tidak fungsi, salah satunya tidak fungsi. Jadi syalal itu tidak fungsi, itu artinya misalnya ya ada cacat yang tidak guna itu ya, tangannya tidak bisa digunakan, tidak fungsi. Kemudian wa kullu 'udwin ukhidha min mifsalin fa fihi al-qisas. Wa kullu 'udwin, dan setiap anggota tubuh, ukhidha min mifsalin, yang dipotong dari persendian, fa fihi al-qisas, maka di dalamnya terdapat qisas. Jadi kalau misalnya ada persendian, kayak ini ada persendiannya, ini ada dipotong, berarti ini ada qisasnya, ya. Ada hukum qisas berlaku di situ. Wala qisasa fil juruhi, dan tidak ada qisas fil juruhi pada anggota yang dilukai, illa fil mudihati, kecuali dalam al-mudihah. Apa al-mudihah itu? Al-mudihah itu artinya al-mudihah itu tudih al-'azma min al-lahmi, luka yang hingga menampakkan tulang yang ada di balik daging. Jadi melukai seseorang, di mana lukanya ini hingga menampakkan tulang di balik daging itu kelihatan. Tulang di balik kelihatan. Tulang yang di balik dagingnya itu kelihatan. Itu lukanya seperti itu yang ada qisas. Ini berkaitan dengan syarat-syarat wajib qisas tentang masalah atau kasus anggota badan yang terpotong atau dipotong, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah diyah atau denda, ya. Faslun wa diyatu ala darbaini mughalladhatun wa mukhaffafatun. Wa diyatu, dan diyah atau denda terkait dengan masalah kriminal ini, ya. Ala darbaini, atas dua pembagian. Sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai hukum qisas, ya. Apa istilahnya, kalau seorang membunuh itu kan membunuh dengan sengaja, ya. Orang itu membunuh dengan sengaja dengan alat yang dapat membunuh, ya. Umumnya maka itu kan wajib diqisas, kecuali kalau orang keluarganya itu, ahli warisnya itu memaafkan, maka tidak diqisas tapi wajib bayar dia.
wajib membayar dia. Nah, itu juga dengan macam-macam pembunuhan kemarin kita jelaskan itu kan ada yang memang tidak diqisas tapi membayar dia, nah, dia denda. Ya. Nah, dia itu ada dua pembagian, ada yang mughalladhah, ada yang mukhaffafah. Mughalladhah ada yang berat, mukhaffafah dan ringan. Ada yang diat mughalladhah, ada diat mukhaffafah. Diat yang berat, ada diat yang ringan. Fal mughalladhatu mi'atun minal ibili. Maka diyah mughalladhah itu adalah 100 onta. Jadi diat untuk yang mughalladhah itu yang dibayarkan adalah 100 onta. 100 onta ini dibagi menjadi tiga bentuk ya. Nah, jadi tidak satu jenis ya, tiga jenis ini. Ada thalathuna hiqqatan wa thalathuna jaza'atan wa arba'una khalifatan fi butuniha auladu. Yang apa? 100 onta itu thalathuna hiqqatan. 30 berupa onta hiqqah. Hiqqah itu onta betina yang berumur 3 tahun masuk ke tahun ke-4. Kemudian wasalathuna jada'atan dan 30 onta jada'ah. Jada'ah itu onta betina yang sudah berumur 4 tahun masuk ke tahun ke-5. Jada'ah. Wa arba'una khalifatan dan 40 ekor onta khalifah. Khalifah ya, bukan khalifah, khalifah. Apa onta khalifah itu? Onta betina yang lagi bunting ya, lagi hamil. Nah, ini dijelaskan selanjutnya fi butuniha auladuha. Ada di dalam perutnya khalifah ini auladuha, anak-anak. Jadi bunting yang mengandung, lagi hamil ya. 40 ekor. Ini 100 ekor onta, tapi ada 3 jenis onta yang ini 100 ekor onta itu dibagi menjadi tiga jenis. Thalathuna hiqqah, 30 onta betina hiqqah, 30 jada'ah, dan 40 khalifah. Kemudian wal mukhaffafatu mi'atun minal ibili. Dan yang mukhaffafah itu juga mi'atun minal ibili. 100 onta juga, tapi beda, jenisnya beda. Nah, ini dibagi menjadi 5 ya. Kali dibagi 5. Jadi 20 hiqqatan wa 20 jaza'atan wa 20 binta labun wa 20 ibna labun wa 20 binta makhawf. Jadi 100 ekor onta itu ada 5 jenis. Yang pertama itu 20 hiqqah, 20 ekor onta betina yang berumur 3 tahun ya, masuk ke tahun ke-4. Hiqqah, 20 hiqqah. Wa 20 jaza'atan dan 20 ekor onta jaza'ah. Jaza'ah itu tadi onta betina yang telah berumur 4 tahun masuk ke tahun ke-5. 20 jaza'ah. Kemudian wa 20 binta labun, 20 binta labun. 20 ekor onta betina ya, binta labun namanya, yaitu
unta betina yang sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Itu namanya bintu labun. Jadi 20 ekor bintu labun, wa ishruna ibna labun, dan 20 ekor unta jantan, ya, yang sama umurnya 2 tahun, masuk tahun ketiga. Wa ishruna binta makhab, dan unta 20 ekor unta betina yang berumur 1 tahun, ya, masuk tahun kedua. Tuh. Jadi untuk yang mukhafafah ini sama-sama, mukhafafah dan mughalladhah sama-sama 100 onta. Diatnya itu 100 onta. Tapi ada perbedaan jenis onta yang dibayarkan, yang dikeluarkan. Ya. Fa'in udimat al-ibilu untuqila ila qimatiha. Fa'in udimat, maka jika tidak ada al-ibilu onta, untuqila, maka dipindah al-ibil ila qimatiha, kepada harganya onta, harganya ibil. Jadi kalau misalnya tidak ada onta, seperti di Indonesia kan tidak ada onta, ya. Berarti yang dibayarkan adalah harga. Ya, yang dibayarkan adalah harganya. Jadi 100 onta itu dengan, kalau yang mughalladhah itu salasuna hiqqah, itu berapa harganya semuanya? Kalau salasuna jaza'ah berapa harganya? Arba'una khalifah itu berapa harganya? Itu juga dengan kalau ishruna hiqqah berapa harganya? Ishruna jaza'ah berapa harganya? Ishruna binta labun berapa harganya? Ya, ishruna ibn labun berapa harganya? Ishrun binta khatu berapa harganya? Itu yang dibayarkan adalah harganya. Jika memang tidak ada unta. Wa qila yuntaqalu ila 1000 dinarin. Qila, dan dikatakan dalam satu pendapat, ada yang mengatakan yuntaqalu, dipindah ibil ila 1000 dinarin, kepada 1000 dinar. Jadi au 12,000 dirham. 1000 dinar atau 12.000 dirham. Ya. 1000 dinar atau 12,000 dirham. Ya. 12.000 dirham. Wa in ghullidat zida 'alaiha thuluth. Wa in ghullidat, dan jika dibesarkan menjadi mughalladhah, ya, zida 'alaiha thuluth, maka zida ditambahkan 'alaiha, atas qimah, as-thulutsu, sepertiga. Kemudian wa tughalladhu diyatul khata'i fi 3 mawadhi'. Wa tughalladhu, dan dibesarkan diyatul khata', diahnya pembunuhan yang salah, fi 3 mawadhi'a, dalam 3 tempat. Idza qatala fil harami, jika ia membunuh di tanah haram. Tanah haram itu ya Makkah, Madinah, itu namanya tanah haram. Maka diyahnya itu menjadi mughalladhah. Au qatala fil ashhuril hurum, atau membunuh di bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian termasuk Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
apa Muharram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu bulan-bulan hurum, ya, bulan-bulan ya Asyhurul Hurum namanya, itu bulan-bulan yang mulia lah. Artinya bulan-bulan yang diharamkan di situ juga melakukan pembunuhan, ya. Jadi kalau membunuh di Asyhurul Hurum maka diyahnya menjadi mughalladhah. Au qatala dza rahimin mahramin, atau membunuh yang mahramnya, dza rahimin mahramin, yang membunuh mahramnya, dza rahim yang punya hubungan rahim, mahram yang diharamkan, ya, yang membunuh mahramnya lah, ya. Nah, itu menjadi mughalladhah, ya, diyah mughalladhah yang dibayarkan. Kemudian wadiyatul mar'ati ala nisfi min diyatir rajul. Wadiyatul mar'ati, dan diatnya seorang perempuan ala nisfi, atas separuh min diyatir rajuli, dari diatnya orang laki-laki. Ya. Jadi kalau pembunuhnya itu adalah seorang perempuan, maka diatnya separuh atas diat laki-laki. Jadi kalau misalnya tadi kalau 100, berarti separuhnya 100. Ya, 50 berarti. Wadiyatul Yahudi wan Nasrani thulutsu diyatil muslim. Dan diatnya orang Yahudi, wan Nasrani, dan orang Nasrani, thulutsu diyatil muslimi, sepertiga diatnya seorang muslim. Ya. Jadi kalau pelakunya ini seorang Yahudi, kan bayar diatnya itu hanya bayar sepertiga, ya, dari diatnya jika seorang pelakunya adalah seorang muslim. Wa ammal majusi fa fihi thulutsa usyri diyatil muslimi. Adapun majusi, fa fihi, maka di dalamnya thulutsa usyri diyatil muslim. Ya. Sepertiga dari 1/10. Apa itu? Thulutsa usyr. Ya, 2/3, ya, 2/3/10. 2/3/10 diatil muslim, dari diatnya seorang muslim. Itu jika pelakunya ada seorang majusi. Majusi itu yang orang yang menyembah api, itu majusi. Wa takmulu diyatun nafsi fi qat'il yadain, atau wa tukammalu diyatun nafsi fi qat'il yadain wal rijlain wal anfi wal udhunain wal ainain wal jufun al arba'ati, ya, wa takmulu, sempurna atau disempurnakan, wa tukammalu, disempurnakan, apa diyatun nafsi, apa diatnya jiwa, fi qat'il yadain, dalam memotong dua tangan, wal rijlain, dua kaki, wal anfi, hidung, wal udhunain, dua telinga, wal ainain, dua mata, wal jufunil arba'ati, dan alis yang 4, wal lisani, lisan, wasyafatain, dan dua bibir, wa dhahabil kalam, dan hilangnya ucapan, perkataan,
tidak bisa ngomong. Wa dhahabil basari, dan hilangnya penglihatan, tidak bisa melihat. Wa dhahabis sam'i, dan hilangnya pendengaran, tidak bisa mendengar. Wa dhahabis syammi, dan hilangnya penciuman, indera penciuman. Wa dhahabil aqli, dan hilangnya akal. Wa dzakari, dan hilangnya zakar. Wal unsayaini, dan hilangnya dua apa itu dalam bahasa Indonesia, apa itu ya, telurnya itu loh ya, telurnya zakar dua, itu maksudnya. Namanya unsayain, jika itu hilang, nah, maka diatnya itu disempurnakan. Wa fil mudhihati was sinni khamsun minal ibil, dan di dalam diatnya mudhihah tadi yang melukai, ya luka yang sampai menampakkan tulang di balik daging, mudhihah tadi ya. Dalam al-mudhihah wasinni, dan gigi khamsun minal ibil, 5 ekor onta. Wa fi kulli udwin la manfa'ata fihi hukumatun, dan dalam setiap anggota badan la manfa'ata, yang tidak ada manfaatnya, fihi, di dalam kulli udwin atau udwin, hukumatun, adalah hukumah. Benar, hukumah ya, itu jenis hukumah itu adalah miqdarun minad diyah yarahul qadhi al-adl mutanasiban ma'al jinayah. Hukumah itu artinya kadar dari diat, ya, kadar dari diat, dari denda yang ditentukan oleh qadhi yang adil, hakim yang adil, ya, yang disesuaikan dengan jinayah, dengan kriminalnya, kejahatannya itu apa. Itu namanya hukumah. Wadiyatul abdi qimatuhu, dan diatnya seorang hamba saya adalah qimatuhu, harga dari hamba saya itu. Jadi kalau ada abd, hamba saya melakukan kriminal, melakukan pembunuhan misalnya, maka diatnya itu adalah harganya itu. Harga dia itu berapa? Kalau hamba saya kan punya harga. Harga dia itu berapa? Maka itu qimah dia, harga dia itu yang dikeluarkan dia. Wadiyatul janini al-hurri ghurratun, dan diatnya janin al-hurri yang merdeka, ghurratun adalah hurrah. Hurrah itu ya berupa hamba sahaya, laki-laki atau ini abdun au amatun, yaitu budak laki-laki, au amatun, atau budak perempuan. Wadiyatul janinir raqiqi, dan diatnya janin yang afan tadi ya, wadiyatul abdi itu diatnya hamba sahaya, artinya jika membunuh seorang hamba sahaya. Jika membunuh seorang hamba sahaya, maka diatnya itu adalah harganya. Kalau membunuh janin orang yang merdeka, janinnya orang yang merdeka, misalnya itu ya, diatnya adalah ya hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Wadiyatul janin ar-raqiq, dan diatnya janinnya orang
Dalam bahasa saya, usyru qimati ummihi adalah 1/10 dari harga ibunya. Ya, 1/10 dari harga ibunya. Nah, ini mungkin ya untuk dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bacakan dalam kesempatan ini. Insya Allah untuk bahasan selanjutnya akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Wahalil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.